Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Amanda Zulmaria, NIM terakhir 187, dan teman saya Aida Iftoria Hasna Husniyah, NIM terakhir 200. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan Islam. Adapun untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana sejarah Kementerian Agama dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, apa saja fungsi Kementerian Agama di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perkembangan madrasah di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana perkembangan perguruan tinggi di Indonesia. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu sejarah Kementerian Agama dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan sangat terkait dengan peran Kementerian Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga ini secara inisiatif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama. Di tengah berkorbannya revolusi fisik, pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk memperoleh pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri. Selanjutnya, penyelenggara pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau disingkat dengan BPKNP pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerahan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia umumnya dan hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntutan dan bantuan dari pemerintah. Yang selanjutnya yaitu fungsi Kementerian Agama di Indonesia. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Agama. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai perkembangan madrasah di Indonesia. Nah, sejarah munculnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan munculnya ide-ide pembaharuan di kalangan umat Islam. Pada permulaan abad ke-20, banyak para pelajar Indonesia yang dulunya bermukim bertahun-tahun di Timur Tengah pulang ke Indonesia. Mereka mengembangkan ide-ide baru dalam bidang pendidikan, termasuk salah satunya melahirkan madrasah-madrasah di Indonesia. Nah, perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan sangatlah terkait dengan peran Kementerian Agama RI yang resmi didirikan mulai tanggal
3 Januari 1946, Kementerian Agama dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus-menerus di kalangan pengambil kebijakan. Nah, tentunya juga tidak melupakan perjuangan yang dirintis oleh tokoh-tokoh pendiri madrasah sebelumnya, baik itu dari tokoh individu maupun tokoh organisasi-organisasi lainnya. Pada masa ini, Kementerian Agama lebih tajam dalam mengembangkan program-program perluasan dan meningkatkan mutu madrasah. Terbukti pada tahun 1950, madrasah diakui oleh negara secara formal sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikuatkan dengan adanya keputusan politis berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pada pasal 10 yang menyebutkan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementerian Agama sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Nah, oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar harus terdaftar pada Kementerian Agama. Pada masa Orde Lama ini, juga terdapat perkembangan yang cukup penting, yaitu berdirinya Lembaga Pendidikan dan Madrasah Profesional Keguruan, yaitu Pendidikan Guru Agama atau PGA dan Pendidikan Hakim Islam Negeri atau PHIN. Tujuan didirikannya lembaga ini salah satunya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah-madrasah dan ahli dalam bidang keagamaan. Upaya-upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu madrasah bergulir terus hingga masa Orde Baru. Selanjutnya, pada masa reformasi ditandai dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Perkembangan madrasah pada masa ini terdapat beberapa perubahan, diantaranya perubahan dalam pengelolaan di mana penyelenggaraan pendidikan agama diserahkan kepada kabupaten atau kota sesuai dengan asas desentralisasi. Perubahan dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan perubahan partisipasi masyarakat. Madrasah pada periode ini telah memasuki era madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Dari struktur kurikulumnya sama dengan sekolah, adapun ciri khas keislaman dapat diwujudkan dalam bentuk pelajaran keislaman, begitu juga suasana lingkungan sekolah yang islami serta pendidik dan peserta yang didikannya yang memiliki ciri keislaman. Selanjutnya adalah perkembangan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, sejarah perguruan agama Islam atau PTAI di Indonesia bermula pada awal 1945, ketika Masyumi memutuskan untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta. Keputusan Masyumi itu merupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang pernah dicoba oleh MIAI sejak awal 1943. Namun, ada pula sumber yang menyebutkan bahwa pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, Dr. Satiman Wirjo Sanjoyo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslim di Hindia Belanda yang terjajah. Nah, selanjutnya, pasca kemerdekaan, pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN yang diambil dari Fakultas Agama atau UII Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Penetapan PTAIN sebagai perguruan tinggi negeri diresmikan pada 26 September 1951. Sementara di Jakarta berdiri Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA pada 14 Agustus 1957 berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Seiring lahirnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah dengan pusat di Yogyakarta. Kini di Indonesia terdapat 6 Universitas Islam Negeri atau UIN, 12 Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan sejumlah sekolah tinggi agama Islam negeri atau STAIN di beberapa kota di tanah air. Nah, demikian dari penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.